Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 2019 10 10 02. Perkenalkan, nama saya Ria Indriani dengan nomor induk mahasiswa 201910101052. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ludi Faris Anggawan, NIM 2019101008. Saya dari kelompok 4 akan mepresentasikan tentang lingkungan kerja dan K3. Bab 2, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Menurut Mondi 2008, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan, aliran listrik terpotong, terluka, memar, kesleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Sedangkan kesehatan kerja menurut Mondi 2008 adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, dan gangguan fisik. 2. Menurut Mangkunegara 2002, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin suatu keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. 3. Menurut Sumamur 2001, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. 4. Menurut Simanjuntak 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan, keselamatan kerja, dan pekerja. 2.2 Dasar pemberlakuan. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951. Kemudian disusul dengan peraturan pemerintah tentang pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947 atau PP nomor 2 tahun 1948 yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi pada karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan bersama. Penerapan K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan program K3 itu sendiri. Landasan hukum tersebut memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan yang menentukan bagaimana K3 harus diterapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3 Ayat 1, syarat keselamatan kerja juga menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. 4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan. 5. Memberi alat-alat pelindungan diri pada para pekerja. 6. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembahan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, radiasi, suara, dan getaran. Undang-undang tersebut selanjutnya diperbaharui menjadi pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap prakerja atau buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusiaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Sedangkan ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 87 juga dijelaskan bahwa di setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari diberlakukannya program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kerugian finansial maupun fisik baik dari pihak perusahaan maupun karyawan. Yang kedua, untuk mencegah adanya gangguan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari dari tuntutan hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan. Oke, selanjutnya adalah penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara tahun 2008, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama dilihat dari keadaan lingkungan kerja. Bisa dilihat dari ruang kerja yang terlalu rapat atau sesak, pembuangan limbah atau kotoran yang tidak pada tempatnya. Yang kedua yaitu pengaturan udara, dapat dilihat dari pergantian udara di ruangan yang kurang tepat, entah itu ruangan kerja yang kotor, berdebu, maupun berbau tidak enak. Yang ketiga yaitu pengaturan cahaya, yaitu penggunaan sumber cahaya yang kurang tepat serta ruangan yang kurang cahaya atau remang-remang. Yang keempat yaitu penggunaan alat pekerjaan, dapat dilihat dari pengaman pekerjaan yang mulai usang atau rusak. Yang terakhir yaitu kondisi fisik dan mental pegawai, entah itu karyawannya terlalu emosinya tidak stabil, seperti itu. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Rizky. Yang kelima yaitu usaha mencapai keselamatan kerja. Yang pertama dengan job hazard analysis, yaitu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan lalu dibagi ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaannya yang perlu dilakukan yang pertama dengan melibatkan karyawan, karena karyawan itu berperan penting. Yang kedua, mengulas sejarah kecelakaan sebelumnya yang pernah terjadi dengan mengulas dampak dan kerugiannya. Yang ketiga, melakukan tinjauan ulang persiapan pekerjaan. Dan yang keempat, membuat daftar peringkat dan menetapkan prioritas untuk pekerjaan. Yang kedua, dengan mengantisipasi kecelakaan dalam bekerja. Yang pertama, dengan membuat outline langkah-langkah suatu pekerjaan,
membuat langkah-langkah pekerjaan sehingga meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Yang kedua dengan risk management, yaitu antisipasi kehilangan atau kerugian yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Yang ketiga, safety engineer, yaitu memberikan pelatihan untuk mengatasi situasi kurang aman atau berbahaya yang mungkin terjadi. Yang keempat, yaitu ergonomika, adalah suatu hubungan antar manusia dan pekerja meliputi tugas yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu cara perusahaan menghadapi karyawan yang terkena COVID-19. Yang pertama, dengan memberikan simpati. Perusahaan harus tetap berperan sebagai karakter karyawan walaupun gejala awalnya mungkin hanya ringan. Tidak ada perusahaan yang tidak memberikan bantuan atau jaminan kesehatan terhadap karyawannya. Yang kedua, bertindak cepat dengan cara berkoordinasi dengan tim HR. Jika ada karyawan yang terkena COVID-19, perusahaan harus bertindak cepat dan membuat langkah-langkah yang strategis. Yang ketiga yaitu transparan. Yang dimaksud adalah mengumumkan kepada seluruh karyawan jika ada salah satu dari karyawan tersebut terkena COVID-19 dan meminta karyawan lain terbuka jika sudah melakukan kontak langsung dengan orang yang terkena COVID-19 tersebut. Yang keempat, melakukan survei dengan orang yang melakukan kontak langsung dengan karyawan terkena COVID. Jadi setelah diumumkan harus dilakukan survei agar tidak menyebar luas. Yang kelima, bijak menanggapi peraturan kerja yang tertera dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, pemberlakuan work from home. Hal ini dilakukan agar menghindari kerumunan yang ada di sekitar lingkungan kerja. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf.